menurut gue wasit perempuan yang kali ini tanpa mendiskreditkan ya memang banyak keputusan yang merugikan dua pihak sih, bukan cuman Venezia doang. Inter juga dirugikan dari banyak soft call-nya lah. Contohnya pelanggaran yang tipis-tipis doang di call gitu. Terus dia sebenarnya ada beberapa kali yang harusnya ngecek VAR tapi dia kayaknya males banget jalan ke pinggir untuk ngecek langsung ya. Dia Cewek, eh, cewek itu dia selalu denger. benar. Jadi kalaupun dia salah nih, itu layar VAR yang dibawa deketin dia harusnya. Halo Tivasi, welcome back to Pinball Opini Football, podcast yang membahas sepak bola dunia, khususnya Serie A. Kali ini kita akan membahas hasil dari Giornata 11. Tapi sebelum itu gue mau ngikutin kalian kalau kita sekarang udah ada grup WhatsApp community. Linknya, kalau mau gabung caranya kalian tinggal klik di link deskripsi. Nah, selain selain ada grup WhatsApp, kita juga ada Saweria. Nah, ada link Saweria di mana kalian bisa menyumbangkan berapapun atau mensupport kita berapapun jumlahnya, pasti akan kita terima dan sangat berterima kasih. Ini jadi gue baca kan Alvin sialan. Jadi eh ada produser kita lagi mau beli rokok dulu. Nah, ini sebelum kita lanjut, kita mau bacain juga Saweria League sementara ya, di mana masih ada Inter di posisi pertama, terus ada Napoli di kedua, Milan ketiga, Parma keempat, Juve kelima, dan Roma keenam. Nah, yang menarik dari Saweria League kita kemarin, kita ada eh, acara ya, bukan bukan kita sih sebenarnya. Salah satu dari member kita ada yang mengalami, bukan mengalami, apa sih namanya? Mengalami Bang Bara aja. apa disebut itu kalau gitu? Merayakan hari bercocok tanam. Oh ya, BTW sekarang gue lagi bareng sama Bang Bara dan Bintang, di mana keduanya adalah lelaki yang sudah menikah ya. Jadi hanya gue sendiri di sini yang belum menikah. Iya, sayangnya Dan nggak kemarin, ada Rangga ya. iya. Dan kemarin teman kita satu lagi yaitu Reza baru saya melakukan pernikahan bersama pasangannya di tanggal 2 November nih. Nah, Oh. kemarin Uh. kita di episode sebelumnya kita mengadakan apa memberikan hashtag ada apa Bang Bara gue lupa buat Reza Ngemprut ya. Buat Reza Ngemprut. Nah, ini udah ada yang mengirim. Tebak Wih, siapa coba Bang Bara? Bang Arnold. Sudah pasti Bang Arnold. Bang Arnold, Mantap. Mantap lu Bang. thank you Bang Arnold. Bang Arnold memberikan 200.000 ya. Ini pasti kita Waduh, akan waduh, langsung waduh. serahkan ke Reza dan ini udah ada fotonya. Langsung dikirim kemarin kita saat acara kita amplopin nih. Kita tampilkan fotonya langsung dari Alvin memberikan ke Reza. Jadi ini dia fotonya. Eh Itu komennya fotonya kok gua adalah nggak bisa di Photoshop. bisa 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 nanti si Reza sendiri yang edit si Alvin deh kalau. Ini komennya Bang Arnold buat Reza Ngeprut sedia jasa dokumentasi malam pertama gratis. Nah, selain ngasih buat Reja, nggak lupa juga Bang Arnold memberikan 25.000 lagi untuk eh Buat regulernya ya. pinball. Ya untuk pinball dia komennya Kongres Napoli udah selisih 4 poin aja nih. Tapi kemarin Napoli kalah jadi sekarang Nah, selisihnya jadi tambah deket lagi nih Bang Arnold. Selain itu juga ada Pak Hartono seperti biasa 50.000. Terus ada yang iseng siapa nih gua nggak tahu nih. Namanya adalah numpang kosongin saldo. Tapi bener, Wajay. dia ngasih cuma 1.449. Terima kasih walaupun cuma segitu. Komennya sebenarnya numpang kosongin saldo gak usah dibacain, tapi karena kita rebel, kita bacain tetap. Anjing rebel. Ya udah, ini saat kita ngetek ada beberapa pertandingan yang belum bertanding ya. Ada Empoli Como, Parma Genoa, dan Lazio Cagliari. Untuk klasemen sementara langsung kita tampilin. Ini dia, Napoli masih di peringkat pertama, tapi hanya berselisih 1 poin saja dengan Inter. Inter menang kemarin, terus di bawahnya ada Atalanta yang habis menghajar Napoli. Terus ada Fiorentina yang berhasil menyalip karena Masih menang Juve. terus. Iya, Juve, iya lima pertandingan beruntun loh Fiorentina. Mm-mm. Terus Juve ini karena hobi seri jadi di posisi 5 sementara. Dan selanjutnya kalian baca sendiri ya. Milan di posisi ketujuh.
Ya, ini fans La Viola boleh dong kontak kita nih. Fiorentina lagi asik kayak dibahas. Iya iya, Iya. Fiorentina tuh di awal-awal sempet kalah-kalahnya ke Bantai kalau nggak salah gue lupa deh. Pokoknya tapi setelah itu dia yang turn back pointnya tuh ya sebelum menang 6-0 lawan Lecce sih udah ada turn backnya. Cuman setelah itu Iya. makin gacor lagi apalagi Moisken ya. Golin mulu Hmm. sekarang. Dan apa namanya pemain-pemain tim yang ada pemain dari Milan Mart kayaknya lagi perform semua ya. Oh iya. Adli lagi bagus. Mm-mm. Siapa lagi yang dari Milan? Si itu kemarin Monza juga hampir. Cuma si anjir kok gue jadi lupa ya. Selain Fiorentina. Ntar deh kalau inget gue kasih tau lagi. Tiba-tiba ngeblank anjing. Ya udah, ini adalah hasil pertandingan Jurata 11 ya. Tadi Fiorentina udah kita senggol menang 0-1. Terus ada Roma yang tetap kalah melawan Ivan Juric melawan mantan tim asuhnya yaitu Hellas Verona. Padahal kartu Ada merah ya. ya Hmm. tapi kartu merah setelah unggul 3-2 memang si Hellas Veronanya. Udinese kalah melawan Juventus 0-2, Milan menang juga di tandang melawan Monza dan Inter juga menang hampir draw 1-0 melawan Venezia. Ini untuk pertama langsung aja. Ini ada si Reja nggak sih ngirimin? Gue lupa dah kagak ya. Kita akan bahas sedikit Hellas Verona dan Roma. Mungkin Bang Bara kali ini. Hellas Verona Ih, sama Roma nih kemarin. enggak. Jangan Lu nggak, gua nggak nonton. oke. Mungkin gue Dulu nih. sedikit aja deh. Ke Sedikit habis bintang itu kali nanti bintang. nanti Iya. bintang tambahin. Gue sedikit dulu ini Roma lagi-lagi aduh mengecewakan di Ya. sepertiga akhir lah. Pokoknya tinggal yang kurang cuman finishing pass sama finishingnya doang udah. Kemarin tuh Roma menguasai pertandingan jelas. Terus punya shoot on target sama-sama tiga tapi big chance-nya sebenarnya ya sama sih agak beda-beda tipis tapi banyak juga Roma sebenarnya. Cuman sayangnya nggak bisa dimanfaatin. Ada banyak gitu. Untuk pemain di sini yang mencetak gol pertama untuk Roma ada akhirnya si Matias Sule yang mencetak gol pertama. Terus siapa lagi yang mencetak gol? Si siapa? Dovik gol tap in yang Dobby golin. scramble juga gitu. Nah sisanya kalau di Hellas Verona yang golin ada si Tank Stat, Magnani sama Abdul Horwi. Nah kalau dari bintang sendiri gimana Tang melihat Roma yang lagi-lagi kalah nih? Iya. Iya, menurut gua bener Aldi. Jadi dia tuh di penyelesaian akhir. Lumayan. Maaf, gua kerja seharian parah banget nih. Penyelesaian akhirnya tuh kacau banget sih. Maksudnya banyak kesempatan depan gawang yang sebenarnya udah gampang, tapi keblok sama lawan lah atau bahkan miss yang bener-bener miss gitu. Jadi Hmm. sangat disayangkan ya. Padahal kemarin kalau misalnya kesempatan-kesempatan itu berhasil dieksekusi, bisa seri atau bahkan menang 4-3 menurut gua. Hmm. Jadi ya gitulah. Dan Iya. dan ini mungkin mungkin yang gua uh, mengejutkan di musim ini sama kayak kata lu tadi, Fiorentina dan Udinese seenggaknya dalam 11 pertandingan awal ini udah mulai menunjukkan kapasitas mereka dan status mereka sebagai tim yang sebenarnya besar gitu ya di Italia. Karena kalau tahun tahun lalu kan kita lihat mereka berdua melempem banget dan sekarang malah yang ada di posisi itu gue lihat Roma nih yang kayak seolah-olah Hmm. kehilangan jati diri dan ininya lah. Sementara Fiorentina dan Udinese kembali lagi. Oke. Nah, kalau Bang Bara sedikit aja mungkin tentang Ivan Juric di Roma nih, apakah harus tetap diberikan kesempatan atau ya gimana lagi ya? Jalan keluarnya apa nih sebenarnya kira-kira? Iya karena memang kemarin itu kan sebenarnya gue sempet baca apa ya kalau nggak salah kayak si De Rossi sama siapa gitu sama klubnya lagi Eh, ada persekongkolan buat gimana caranya antara comeback atau dia masuk ke manajemen tapi bukan ngelatih ya. Tapi kalau hmm, sebuah tim sebesar Roma dengan kondisi sekarang sudah pekan ke-11 Ya. masih kayak gini sih kalau mereka targetnya Eropa sih harusnya ini udah bisa diakhiri ya kontraknya Ivan Juric karena mereka kan tetap apalagi rekan sekotanya tim lawan sekotanya Lazio ya, juga sangat bagus dan gue rasa di kita tag ini kita belum Lazio belum tanding itu sebenarnya dia bisa malah bisa nyalip Juve tuh kalau gue bilang lawannya iya, lawan Cagliari gue rasa sih bakal menang sih. Jadi antara rivalitas sekota ini tapi mereka belum belum derby belum mulai sih ya.
Belum, belum kan? Itu Belum, belum. itu kalau misalnya di pekan sebelum pekan ke-15 ada derby dan Roma kalah sama Lazio, itu sih udah otomatis out sih kalau gue bilang. Ya, ya, ya. Ini kemarin juga sempat kebantai sama Fiorentina juga kan 5-1. Jadi padahal si Roma ini udah rombak atau seenggaknya beli pemain tuh banyak di kemarin. Ada yang ya Iya. contoh lah untuk pertahanan dia lagi Mario Hermoso terus Hummels walaupun kemarin Iya. di babak pertamanya juga nggak berlangsung baik. Cuman kan ya berarti ada perombakan atau ada pergerakan di bursa transfer sebenarnya. Cuman gimana pelatih memanfaatkan pemain-pemain yang ada padahal udah dikasih banyak gitu. Ya, ya Mm-mm. walaupun Jurik ini bukan pemain Jurik sih, maksudnya pemain De Rossi kan karena kemarin kan De Rossi yang memimpin ya sebelum ini. Ya tapi komposisi kayak gini sih ya udah oke sih. Iya lah. Apalagi punya punya Dovbyk kan, Sule, Mm-mm. coba Pellegrini masih di situ. Iya, makanya. Aduh, ya udahlah. Kalau gitu kita sekarang next move on ke pertandingan selanjutnya yaitu ada Napoli yang dibantai oleh Atalanta ya. Mungkin sebelum kita kasih Rangga dikit aja sih. Ini Napoli dengan mengejutkan ketika melawan tim yang seagresif Atalanta malah bisa kecolongan banyak gol nih apalagi dari individual pemain individual ya dari gaya bermain individual sih kemarin gua nggak ngelihat banyak terlalu ya passing-passing yang ter, dengan koordinasi yang baik gitu. Jadi kebanyakan emang ada mulai Lukman yang membuat situasi sendiri gitu. Padahal kan Skor, Conte kenapa? ya skornya nggak mencerminkan permainan sih kalau gue bilang. Iya banyak peluang juga sebenarnya Napoli juga banyak peluang tapi ya lagi mungkin lagi bad day-nya pemain-pemain depannya Napoli ya. Bintang mungkin mau nambahin dikit lagi Tang. Iya boleh lah. Emang gue sih waktu awal ngelihat Napoli lawan Atalanta sebenarnya gue udah ya pasti kebanyakan orang juga mikirnya Napoli kan karena Mm-mm. bahkan udah ada yang bilang Napoli berhasil memenangkan Serie A di pekan ke-10 gara-gara emang, eh apa bagus banget lah performanya dan Conte benar-benar ya kita tahu lah kapasitas Conte itu luar biasa kayak gimana dan gue yakin sekarang dia lagi marah-marah dari kemarin tuh pasti udah marah-marahin semua orang. Cuma nggak bisa dipungkirin memang Atalanta tuh luar biasa ya, terutama dalam dalam penyerangan. Meskipun udah nggak ada Cup Miners di situ, tapi yang stay Lukman, Retegui itu benar-benar menjadi andalan banget. Dan menurut gua nggak heran kalau misalnya banyak klub-klub besar mulai melirik mereka dan bakal nawar mereka dengan harga yang cukup fantastis ya, mungkin musim depan atau tengah musim ini. Ya, dan juga Gasper ini kita tahulah dia ini bintang mahaputranya Bergamo, dia udah dapat penghargaan Citizen Mm-mm. Award. Jadi emang ya sangat pantas lah menang begitu. Dan menurut gue pantas juga Atalanta yang menang lawan Napoli dengan sebesar ini karena supaya orang makin aware lagi bahwa Atalanta ini tim yang sangat bagus gitu. Cuma kurang Iya, exposure aja. Heeh. betul betul betul. Atalanta tuh kayak kalau misalnya lagi harinya ya mengerikan banget gitu. Mereka tuh kayak pemainnya kita tahu lah mereka main di tim sekelas Atalanta yang mungkin bebannya nggak sebesar tim-tim lainnya kayak Juve, Roma, Inter Milan, tapi kualitas mereka tuh sebenarnya nggak jauh di bawah tim-tim yang tadi gue Betul, sebut gitu. betul. Makanya Betul mereka banget. ketika lagi harinya bagus dengan kualitas yang mereka punya ya mereka bisa ngasilin kemenangan seperti ini gitu. Dan Napolinya juga kemarin ya seperti yang Bang Bara bilang tadi nggak menggambarkan skor nggak menggambarkan karena banyak juga peluang yang didapatkan kalau nggak salah McTominay di awal-awal kena tiang terus Lukaku sih kayaknya kemarin kurang bagus sih Lukaku lagi apes gitu. Terus yang ini sih si aduh gue lupa itu si Politano atau siapa gitu pokoknya aneh dah ada Ya kesempatan walaupun Atalanta menang tapi paling nggak 3-2 lah. Iya, harusnya ya. harusnya. Dua ya. Tapi ini Dan satu match yang seru seru sih emang. seru 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 dan lagi-lagi Retegi mencetak gol ya walaupun Ya. bermain dari bangku cadangan itu Dan golnya semakin bagus banget. mengokohkan posisi dia di top skor sementara kalau nggak salah 11 gol ya dari 11 pertandingan. Jadi sejauh ini yang paling dekat tuh Turam tuh cuma 7 atau 8 7 deh kayaknya. Jadi udah ketinggalan 4 gol sejauh ini. Dan CDK Dan cetak 2 assist Bang Bara iya. CDK.
Ya, ya itu sama CDK maksud gua. Tadi si siapa gua ngomongin Adli terus CDK. Eh, Dan ya ini Retegui memantapkan diri di mata Spalletti juga gue rasa di timnas ya. Akhirnya Ya, menemukan betul. ujung tombak yang proper buat Italia. Yap, yap, yap. Nah, sekarang kita lanjut membahas timnya Bintang nih karena udah lama Bintang juga nggak membahas ini ya, bahas Juventus yang setelah kemarin seri lawan Parma, sekarang akhirnya menang 0-2 melawan Udinese. Tim yang sebenarnya lagi bagus juga, tapi ini Juve yang gol pertama apa kedua ya? Itu lawan enggak deh, itu lawan Parma deh, gue lupa. Yang kombinasi tiga tiga anak legend itu lawan Parma ya, Tang ya? Gue lupa. kayaknya iya deh. Kayaknya yang lawan Yang Parma. Parma ya? Iya, gue lupa ya. Yang ini enggak. Yang ini soalnya ada Savona doang sama on goalnya Madu Ya, Okoye. ya. Ya. Heeh. Ini pertandingan kemarin gimana Tang menurut lu Tang? Eh, sebenarnya sebenarnya gue lebih kaget Udinese mainnya bagus. Jadi Hmm. kayak yang tadi gue bilang ya, gue benar-benar ngerasa Udinese tuh musim lalu udah kehilangan identitas dan udah kayak malas-malasan banget mainnya. Sementara di pertandingan kemarin, gue rasa tuh banyak faktor luck juga yang membuat Udinese nggak berhasil mencetak gol. Gue juga melihat wasit ini agak kurang konsisten dalam keputusannya dan gue beberapa kali agak janggal sih dengan keputusan dan cara wasit mempertahankan keleluasaan permainan gitu. Karena Udinese kan sebenarnya hampir mencetak gol tuh, cuma dianggap melanggar karena eh sorry sorry gimana ya? Pokoknya ada pelanggaran gitu deh, ada pelanggaran dia mendorong Gatti atau mendorong Mm-mm. backnya Juve siapa gitu, strikernya Udinese. Terus sebenarnya tuh mencetak gol dan menurut gue sangat disayangkan karena pelanggarannya sangat ringan gitu. Jadi kalau misalnya di momen itu Udinese berhasil mencetak gol, terus skornya kalau nggak salah 2-1 ya, ya itu bakal lebih seru pertandingannya. Dan menurut gue Udinese sangat layak mendapatkan gol di pertandingan ini. Cuma balik lagi, eh, kalau kita ngebahas Juventusnya sendiri, memang meskipun bermain tandang di Udinese, tapi feel-nya feel rumah ya. Selain karena bajunya sama-sama hitam putih, penontonnya Mm-mm. juga benar-benar mungkin bahkan didominasi sama pendukung Juventus itu kemarin. Mm-mm. Pas pas Udinese tendangan goal kick juga penontonnya pada teriak merda lah, apalah semua benar-benar feel-nya main di Allianz Stadium banget. Ada pelanggaran buat Juventus pada sorak-sorak semua, pokoknya kayak gitu. Nah, kalau di Juventus memang kita bisa mulai melihat variasi penyerangannya itu udah lebih kelihatan ya. Maksudnya lu mau mainin Weah kayak lu mau mainin Conceição kayak lu mau mainin Yildiz atau Yildiz di bangku cadangan kayak itu benar-benar menjadi opsi taktikal aja untuk saat ini karena kelihatannya Thiago Motta memberikan kepercayaan bagi hampir seluruh pemainnya untuk saling tuker-tukeran lah. Meskipun jagoannya jelas ya kayak Yildiz, Vlahovic dan lain-lain. Cuma kalau ditukar pun performanya tetap bagus. Itu yang gue lihat. Terus kita juga mesti apresiasi pahlawan tanpa tanda jasanya Juventus, si Cambiaso. Ya. Sampai sekarang meskipun di atas kertas dia bermain sebagai back sayap, apalagi sekarang Juventus dengan tidak adanya Bremer mulai sering memainkan 4 back gitu ya. Jadi Cambiaso Mm-mm. makin makin di atas kertas makin kokoh di posisi back sayap, tapi perannya tuh benar-benar ganti-ganti. Dia benar-benar bisa jadi pemain di tengah, holding midfielder tiba-tiba, dia tiba-tiba bisa jadi sayap, dia bisa tiba-tiba nerima umpan di tengah, dia benar-benar ngelakuin itu semua sih dan menurut gua salah satu pemain Juventus paling penting di musim ini Cambiaso justru. Dan ya Juventus masih harus memperbaiki sisi defensifnya karena ketiadaan Bremer itu sangat berasa Ya, sekali. rasa. Kemarin ketika Danilo dicoba untuk menggantikan Bremer, sepertinya sangat kesulitan. Danilo banyak blunder dan banyak orang-orang yang udah bilang Danilo out, Danilo out. Gue sih belum setuju ya dengan pendapat itu. Cuma ya itu Juventus saat ini fokusnya harus memperbaiki pertahanannya karena beberapa hasil seri sebelum melawan Udinese ini itu karena kopong pertahanannya. Bukan Ya karena mulai kurang ya, tapi karena benar-benar pertahanannya buruk sekali sih dalam beberapa pertandingan terakhir. mulai ada kebobolan juga makanya kan. Iya, Iya. Tadinya sebagai tim yang pertahanannya yang paling baik jadi iya, mulai bocor. iya. Ya, jadi itulah kesimpulan dari gua. Satu, Cambiaso luar biasa, pertahanan Juve lagi buruk. Udah itu aja. Iya, tapi yang sangat disayangkan adalah kemarin tidak jadi gol Kepren Turam ya. Padahal itu gol bisa jadi gol pertamanya karena Oh menyentuh iya, badannya
si Iya. Okoye si kiper itu, Oh iya. Benar. makanya dianggapnya on goal gitu. Padahal itu Betul. bagus banget, dia ngolongin dulu kan, ngolongin siapa Ya, gitu. Terus dia kaki kiri, tendangan kaki kiri kena tiang jauh, mantul ke badannya Okoye. makanya pas selebrasi juga dia nggak peduli kan, dia tetap kayak Hmm, seolah-olah itu gol ya, karena emang bagus banget. ya. Oke, sementara ini Udinese berarti ada di peringkat, bentar, kita Enam cek dulu. bulan ya. Ada Bawahnya 8, ini ya, di bawah 8, Milan sorry. satu doang, di atas Roma. Tapi Milan kan karena belum bertanding satu pertandingan ya. Lawan. Iya. Iya, ada game in hand satu lawan Bolonya. Nah, kemarin Milan habis menghadapi Monza ya. Ini tim apa ya disebutin nih? Tim apa, Bang? Saudara. Ya, tim sedara ya. Karena memang pemiliknya adalah pemantan pemilik Milan juga. Menangnya 0-1 doang nih, Bang. Bagaimana permainan Milan kemarin? Kenapa sesulit itu lawan Monza? Iya, ya Milan emang udah mulai kacau sih. Gue juga sendiri udah mulai ngeri dengan masa depannya Fonseca ya. Karena memang Monza itu Maldini kemarin bermain juga cukup bagus. Kalau misalnya bukan lawan Milan itu mungkin dia bisa ngegolin ya Hmm, yang satu peluang di awal itu. Dan Milan juga golnya bisa gue bilang iya. ada faktor hoki juga karena ketika Heeh. Morata sundulannya ke tepi, toto ada Reinders di situ kan. Ya, ya. Dan setelah itu benar-benar kesulitan Milan dan ya ini juga match ketiga di mana Leao dicadangin ya. Gue sih mungkin lebih lebih mau ngulik ke situ ya karena kalau misalnya Milan Monza ya gue udah bersyukur Milan bisa ngambil 3 poin lawan Monza. Cuma di sini adalah komunikasinya dari Fonseca yang kurang blak-blakan atau kurang transparan kenapa dia mencadangkan Leao. Maksudnya ketika awal-awal Leo tidak bermain seperti pola yang dia buat di mana winger harus harus turun ke belakang dan segala macam. Tapi kan seharusnya ya biar gimana pun Leo juga tetap mempunyai seorang pemain yang punya speed dan cukup skillful yang dia minimal dia pantas mendapat penjelasan apakah dia Hmm. benar-benar dicadangkan untuk melawan Madrid ya kan. Tapi Fonseca Hmm, tuh nggak pernah ngomong secara jelas. Ini jadi membuat spekulasi di mata tifosi dan juga media yang apalagi si Mendes juga udah bilang kalau dia bertanggung jawab untuk mencarikan klub Leo di Januari ini. Dan wah. itu gue masih sayang sekali kalau sampai lepas ya karena apalagi kalau lepasnya di tim Serie A yang gue rasa nggak ada klausul di kontrak Leo yang nggak membolehkan dia cabut ya ke tim Serie A ya. Itu akan hanya akan memperkuat kompetitornya kan. Hmm, 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 Itu hmm. gua gua rasa kalau Leo harus pergi karena Fonseca tidak cocok, itu nggak akan fair juga buat gua karena toh masa depan Fonseca juga masih tanda tanya. Iya, Ntar iya. Leonya Nanti udah cabut ganti dia pelatih kan cabut juga. bingung anjing Leo udah dijual Heeh, bangsat lu udah bener kayak gitu kan jadinya. Dan kalaupun iya. memang dia menginginkan Leo pergi, dia harus punya siapa pemain incaran yang benar-benar really fit into sistem yang dimainkan sama Fonseca. Gitu sih kalau gue bilang ya Milan lagi tanda tanya besar sih dari sisi pelatih maupun dari segi permainan yang sangat belum konsisten kayak gitu sih di. Ya, ini Milan sangat XG-nya gede banget tuh, cukup gede lah, 2,5 gitu. Dan memang Hmm. shootnya banyak, on targetnya sampai 7. Nah, apakah memang si Turati kemarin sebagus itu mainnya? Atau memang si finishing Milan aja lagi bapuk? Ya ketiadaan figur CF yang itu juga pasti jelas ngaruh. Terus kalau Turati ya Monza nih kalau ketemu Milan kipernya jadi jago banget ya kayak kemarin temen gue bilang si Tupol itu kan makanya kemarin sampai di Gregorio sampai bisa masuk timnas sampai dibeli Juve itu sebenarnya ketika melawan Milan itu sebenarnya. Tapi musim lalu Turati kalau kalian ingat adalah kiper yang dibobolin dari jarak jauh ya, Federico Di Marco. Oh yang dari tengah itu dia ya? Iya, Ya, waktu di yang Frosinone masih. hmm, ya memang Turati cukup bagus tapi ya tadi balik lagi nggak ada CF yang Jovic udah gua nggak tahu mungkin Jovic beratnya udah 90 kilo kali sekarang udah nggak pernah dimainin juga Abraham ya begitu
Terus Morata mainnya lebih ke belakang, kemarin juga gagal ngegolin. Banyak sih PR-nya Milan ini kalau buat bahkan cuma bersaing di empat besar aja harus bekerja ekstra keras. Untungnya abangnya Eliano gacor banget ya dan udah pasti langsung diincar lagi nih sama klub-klub lain. Oke, next kita bahas tim sekotanya Milan itu Inter yang menang 1-0 juga dan ini cukup deg-degan di menit-menit akhir karena ada gol tapi untungnya dianulir oleh wasit perempuan ya. Ini gua nggak ngerti kenapa ya sebenarnya udah dari kemarin sih ada wasit wasit perempuan cuman menurut gua wasit perempuan yang kali ini tanpa mendiskreditkan ya memang banyak keputusan yang merugikan dua pihak sih bukan cuman Venezia doang Inter juga dirugikan dari banyak soft-soft call-nya lah contohnya soft pelanggaran yang tipis-tipis doang di call gitu terus dia sebenarnya ada beberapa kali yang harusnya ngecek VAR tapi dia kayaknya males banget jalan ke pinggir untuk ngecek langsung ya dia Cewek, eh cewek itu dia selalu denger benar. Jadi kalaupun dia salah nih, itu layar VAR yang dibawa deketin dia harusnya. iya dia cuma nggak dengerin dari earphone-nya doang jadi males banget jalan ya menurut gua nggak usah lah wasit cewek mendingan memimpin laga cewek aja gitu nggak usah laga cowok. Enggak, tapi jangan ke situ. Coba Serie A musim ini memang kayak tadi Bintang juga sempat mention kan. Dan Milan juga udah merasakan dua sisi kan antara dirugikan sama diuntungkan. Kayak emang Eh, rada-rada musim ini wasit Serie A tuh Ya, asli dah. iya ya. iya iya. Ya, itu kayak. I- Sebenarnya iya kalau kayak yang Aldi bilang tadi, misalnya wasit cewek ini pelanggaran soft dikasih, tapi kadang eh, pelanggaran berat nggak ini. Nah sebenarnya emang itu kan selera wasit ya, maksudnya ada wasit yang lebih apa lenient gitu dalam ngasih pelanggaran, ada yang lebih strict kan dalam ngasih pelanggaran. Sebenarnya kan ini mm, ya tergantung interpretasi mereka terhadap rule of the game. Cuma yang menjadi masalah tuh ketika dia inkonsisten gitu. Jadi mm-mm. misalnya kita tahu dia emang soft gitu, ada sentuhan dikit ngasih foul, tapi ketika dia ada pelanggaran berat nggak dikasih, dan di situ kan kita marah-marah. Ya sebenarnya problemnya di situ sih ya. Jadi inkonsistensinya itu yang dan kadang merugikan dua tim. Itu nyebelin. Iya betul betul. Nah ini mungkin banyak fans rival Inter yang misu-misu di sosial media ini marotalik lagi karena gol terakhirnya dianulir kan karena kalau kalian nonton sendiri sebenarnya memang ya ada handsball juga ada menurut gua dia juga foul karena menumpukan tangannya ke Eh, bahunya siapa ya bisek, Bisek kalau nggak salah bisek ya ya. Ditomplok gitu. jadi ya harusnya iya harusnya foul gitu. Tapi kalau dari pertandingannya Inter sebenarnya sangat mendominasi juga. Di sini Venezia defense-nya bagus nggak bagus gitu gimana ya maksudnya? Kayak mereka bagus secara tim tapi secara menjaga individual pemain kurang bagus ya menurut gua. Terus masih banyak celahnya juga. Sayangnya Inter memang masih buang-buang peluang dari 7 big chance cuma satu yang jadi gol gitu. Jadi 6 big chance-nya miss itu banyak banget. Philip Stankovic juga lagi bagus. Ini gua lupa deh, kayak masih punya Inter lagi dipinjemin gitu. Anaknya ini kan anaknya Dejan Stankovic ini. Terus kemarin gue jadi sebenarnya jadi kayak lebih fokus ngeliatin Bang Jay Itzes gitu mainnya. Kemarin dia cukup bagus ya. Di babak pertama dia main di kiri, di babak kedua dipindahin ke kanan. Ketika di kiri dia kadang-kadang membantu Maju ada juga, iya. satu dia membantu maju juga dan ada satu kesempatan dia akselerasi dan ngasih umpan ke Pohan Palo terus bolanya ke deflect dikit ada Oristanio di situ dan hampir jadi gol. Untungnya Itu Ian pace. Sommer iya Iya. menyelamatkan sangat Hmm. gemilang juga nggak kalah gemilang dari solorannya Itses gitu. Dan ya itu membuktikan kalau memang defense Inter juga masih rapuh gitu bisa di seorang back gitu, seorang back dari Asia lu bisa di bisa bawa bola dari belakang sampai ke depan itu di posisinya Pavard dan Dumfries. Tapi Nah, Dumfries lumayan gila loh mainnya. iya, makanya dia mungkin karena agak fokus di offense juga, makanya keteteran kemarin di defense-nya jadi ada celah di sana gitu, ninggalin posisinya lumayan jauh. Nah, untuk Martinez golnya lagi-lagi menyelamatkannya ketika lawan Roma juga satu gol dari dia dan sekarang juga gol Lautaro. eh Zielinski kembali main sebagai apa?
posisinya Hakan dan itu gue masih suka, cuman lagi-lagi yang gua menurut gue masih kurang ya defensive stance-nya ya, masih emang belum terbiasa. Dan akhirnya babak kedua Hakan kembali main, itu juga sebuah relief untuk fans Inter karena besok akan melawan Arsenal kan. Inter tuh buka tanpa Hakan memang kurang, tapi nggak sejelek itu sebenarnya karena ada Zielinski, Barella dan Miki kemarin. Di Marco lagi-lagi memberikan assist yang sangat bagus sih kemarin. Satu satu dianulir ya ketika gol Mkhitaryan, dan satu lagi untungnya tidak offside. Si Lautaro itu crossingnya memang sangat memanjakan striker banget. Itu udah point blank headernya, harusnya emang udah 100% gol. Untung nggak ketepis. Nah, untuk Turam, nah ini gue melihat beberapa pertandingan khususnya sih semalam itu udah mulai kelihatan banget kalau Turam udah mulai ini nih, udah mulai gue ya bisa dibilang star syndrome kali ya, karena ya mungkin pede terus nyaman, tapi ya hampir kayak Leo gue mikirnya sekarang. Jadi dia banyak ya mungkin belum separah Leo sih memang, tapi ada kesempatan dia punya chance malah decision makingnya lah, harusnya dia gas terus malah diperlambat, dan itu menghilangkan momentum serangan balik gitu. Terus ada kesempatan harusnya dia udah gue cek bisa oper ke Barella jadi gol, lah itu malah dia milih nendang sendiri dengan kaki kiri malah ketepis, dan satu lagi tendangannya pelan. Jadi memang Turam ini sangat mungkin udah di over nyaman gitu. Jadi terlalu nyaman sehingga terlalu kelewatan PD-nya gitu menurut gua, dan harus harus ada sosok mungkin ya Lautaro bisa nurunin lagi atau bilang ke dia atau dari pelatih juga untuk mengingatkan kalau jangan terlalu over confidence lah. Karena udah Iya. hampir nih, belum belum separah Leo atau eh, siapa ya waktu itu ya di Inter ya. Ya pokoknya kayaknya sih nggak ada yang nyampe ke situ, cuman jangan sampai nih karena Turam masih masih bagus dan masih bisa lebih baik lagi duetnya dengan Martinez, apalagi musim sekarang kan dia udah jadi top scorer Inter sementara ya, makanya membuat ia mungkin makin ngincer top score karena udah kalah 4 gol dari Retegi kan. Ya Ya itu masih. aja lah untuk Inter Venezia ya, selebihnya memang masih sama kayak ketika lawan-lawan tim yang lainnya. Jadi Inter menurut gue belum bisa, ketika unggul 1-0 doang gitu belum bisa mempertahankan keunggulan gitu, masih masih deg-degan gitu. Kalau udah 2 atau 3 gol aman lah, ini 1-0 doang masih rapuh gitu. Menurut gue Inzaghi tidak bisa atau pemain Inter gitu tidak bisa menerapkan atau menjaga keunggulan di menit akhir. Itu sih PR utamanya masih menurut gue. Perlu kalah dulu Inter biar Turam dihujat. Baru dia kapok. Udah sih kalau sama fanbase atau fan-fan Inter di sosmed tuh udah ada yang komen kayak gitu. Ya udahlah, untuk episode kali ini mungkin segitu aja ya, karena kita bahas 5 pertandingan udah cukup panjang. Sepertinya kurang Lazio doang sama ya Lazio doang tim gedenya yang nggak kita bahas di episode kali ini. Jadi untuk teman-teman yang suka menonton video ini atau suka menonton seri A, jangan lupa share ke teman-teman kalian. Karena kita insya Allah akan tayang setiap minggunya ya, membahas episode preview dan review pertandingan. Terus jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kita ada di SSC Pinball untuk mendapatkan update berita olahraga terbaik dari admin kita. Ya udah kalau gitu, Bintang thank you sudah kembali Baik, tuh. berada di Pinball episode kali ini. Episode depan lagi dong nanti Liga Champion ya. Oke, setelah ini kita akan bahas Datang Liga lagi Champions bintang. langsung. Thank you juga Bang Bara ya. Thank you untuk teman-teman, sekali lagi untuk yang sudah menonton juga. Jangan lupa kita ada link Saweria dan link WhatsApp grup community ada di deskripsi. Silahkan klik link tersebut. Oke, sampai jumpa. See you on another episode. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye-bye.